Kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan untuk kita melanjutkan pelajaran kita. Ibu-ibu, maulid sudah selesai semuanya. Ramadan lebih dekat lagi. Ya, udah kita jalani nih Bu. Udah cepet banget ya. Sekarang udah hari berapa? 9. Besok 10. Berarti diganti dong besok. Besok ganti subhanallah. Hari sama. Itu saya nanya. Kalau nggak nanya saya subhanallah. Ibu puasanya dari mana tadi? Ada yang nomor 1, ada yang ketiga, ada yang belum pernah. Ada yang mama sakit, iya yang sakit, kemudian harus minum obat, ya minum obatnya harus sehari 3 kali, harus sehari 3 kalinya diatur lagi dari pagi, siang, malam. Susah kan aturnya kalau buka. Nggak sahur, buka, kemudian mau tidur, kemudian sahur, itu kalau deket ya. Iya, jadi apa-apa ya, apa yang bisa aslinya, sehat aja. yang sehat aja belum nih. Udah ya, iya. Insya Allah udah. Kalau cuma ya, jadi ibu-ibu kita sebentar lagi libur nih Bu. Ya, nggak mungkin liburnya di Ramadan, pasti liburnya di Sya'ban. Liburnya di Sya'ban, ibu-ibu tinggal berapa kali pertemuan kita? Paling-paling 3. Kan 3 cepet amat. Banyak. Jam berapa? Kalau awal Februari ya tinggal 3. Ya udah. Awal Februari kan tinggal 3 ya. 4 Udah jalan ke jalan. Udah 10 ini. 10, 20, 30. Awal Februari jatuhnya. Berarti dalam jangka juga ibu jangan tanggal libur ya. Sebulan lagi jangan cuma 3 kali pertemuan, 4 kali pertemuan. Udah jangan pada pakai libur. Ya, insya Allah bukan cuma di sini, di mana-mana yang pada ngaji, di mana-mana yang pada ngaji, insya Allah nggak libur. Tapi ibu doang, saya juga bisa. Kenapa ibu nanti ada liburnya panjang? Liburnya panjang, nanti ngarepin kapan ngaji, giliran libur, nungguin ngaji, giliran ngaji, pengen libur mulu ya Bu ya. Mumpung kita sekarang ngaji, kita nanti datang waktunya libur, kita libur. Kita ngaji aja biar temen ya Bu. Tapi kita tetap ngaji kok insya Allah, nggak di Ramadan, tapi beda ngaji kita. Tadarus nggak? Tadarus. Enggak kalau di mari. Di sini, di rumah aja. Sendiri. Enak mah bikin ibu-ibu. Apa kalau nggak bisa di sini, di rumah Sadanani atau di sini? Sedang apa? Kadang boleh juga. Lumayan ibu-ibu. Ya dapat rame-rame 1, dapat sendirian 1, lumayan ibu. Apalagi selalu sampai dapat 3, ya. Itu terbantu banget Bu, terbantu banget. Rame-rame. Nanti diatur aja sama ibu. Ya sudah ya ibu. Kemarin ibu-ibu saya sempat cerita mengenai betapa bulan Rajab ini sangat penting diperhatikan oleh kita karena Rajab ini adalah bulan yang mulia. Ya, ada sebagian bilang yang paling mulia daripada
Ashurul Hurum ini adalah rojab. Ada yang bilang ulama yang paling mulia dari Ashurul Hurum itu adalah Muharram. Ya, itu kan itulah namanya para ulama. Kadang-kadang ada perbedaan pendapatnya. Tapi perbedaan pendapat di antara para ulama tidak merusak akidah kita. Ya. Kira-kira ibu-ibu, kalau ibu kemarin ucapin Natal, ada yang berpendapat boleh, ada yang berpendapat tidak, hukumnya haram, ibu mau ngikutin yang mana? Yang haram. Karena ibu-ibu dari dulu udah dikeluarkan fatwa MUI bahwa haram orang Islam mengucapkan hari Natal. Ya. Walaupun sekarang ada ulama yang menganggap tidak apa-apa, ya. Jadi jangan kita terkecoh ibu-ibu. Karena dengan kita mengucapkan hari Natal berarti kita mengakui bahwa Yesus Kristus, bahwa Tuhan punya anak. Nah, itu pertama, bahwa Tuhan punya anak Tuhan nggak punya. Ya, Tuhan kita Allah nggak punya anak. Kemudian ibu-ibu, kalau mereka bilang Nabi Isa, hari lahirnya Nabi Isa bukan lahirnya bulan Desember, tanggal 25 bukan. Itu mah karangan Adi Yesus Kristus barangkali. Ya. Emang Nabi Isa anaknya Tuhan kan bukan? Ya. Bahkan lagi diomongin jangan diikutin itu maksudnya. Iya. Ya. Kalau yang benar diikutin, kalau yang tidak benar jangan diikutin. Nah, ibu-ibu, kemudian kata Abdul Somad, ternyata ibu-ibu ada tujuannya yang ada tujuan apa ya? ada tujuan yang tersembunyi daripada main bakar-bakaran. Kan pada bakar-bakaran ya? Bakar-bakaran apa? Bakar-bakaran petasan. Jadi ibu-ibu, orang-orang Nasrani zaman dulu berpendapat meyakini semakin kita banyak membakar petasan yang akhirnya asapnya lebih banyak ke udara, itu membawa rezeki. Jadi itu mengundang dapat rezeki yang banyak. Ibu percaya nggak? Rezeki itu bukan dari pengaruh petasan yang dibakar atau yang membumbung itu asap, dengan semakin membumbung asap semakin banyak rezeki. Itu inian mereka, keyakinan mereka. Apa itu pengen itu keyakinan mereka, dengan adanya asap yang membumbung tinggi sebanyak-banyaknya bahwa dapatnya kita rizki. Enggak juga, enggak begitu ibu ya. Sudah ibu-ibu. Nah kemudian ibu-ibu, kemarin saya cerita bahwa Nabi pergi ke pemakaman gitu kan. Ibu ini kagak tuh diam aja. Iya aja. Jadi suruh cerita kagak tahu lagi. Ya, pergi ke pemakaman. Nabi nangis kan? Kata sahabat-sahabat kenapa nangis? Gitu. Ini ahli kubur nih pada diajak. Ya. Andai kata apa anda? Katanya ini. Andai kata mereka puasa 1 hari saja, ya adalah kita masih ingat puasa 1 hari saja mereka tidak akan diangkat. Oh ternyata ini Bu ada nih Bu, ya. Saya bacain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Muallif rahimahullah ta'ala wa adamana nabiy wa barakatul nabiy wa bi kulli darin amin wa bi Ar-Rabi'ah
Sekarang faedah yang keempat. An Sauban radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra ala quburin fabaka. Dari Sauban radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat kuburan. Ibu Nabi memang suka ke kuburan, Bu. Kenapa ibu? Karena kuburan itu adalah nasihat buat kita. Untuk apa? Nasihat akan kematian. Tapi sekarang, Bu, orang lagi ke kuburan lagi pacaran, bukan jadi nasihat ya. Kasihan. Kenapa ibu mereka pacaran di kuburan lagi ke orang? Kan kalau orang pacaran cari yang kita tidak ya. Tidak dari orang ibu kan. Udah. Ibu waktu mudanya pacaran gimana? Pacarannya? Di rumah. Pacarannya mau ke kuburan kan? Beda jauh. Apa sadar boro-boro pacaran dia ya? Jangan orang Jawa sih. Nah kalau mau kemana-mana ngaji sama Cak Haji di sini pulang malam. Misalnya kita mau pergi, emang malam nih sama Cak Haji. Nggak bisa pacaran. Buat pacaran. Bagus. Dulu jadi benar-benar Cak Haji tuh. Jadi ini. Jadi gimana nih cara supaya dia nggak pacaran? Nantinya di malam dulu. Dalam saja Emang pacaran malam dulu. cari besok aja. Bismillah udah. Kita isi dulu aja, jangan banyak. Maka ala kuburin fabaka. Nangis ya Bu ya. Nangis. Faqala ya Sauban haulai wa anjabuna fi kuburihim. Oh, berarti ibu-ibu yang diajak itu bukan satu dua orang, tapi banyak. Mereka diazab di kubur mereka. Pada Allah, maka aku berdoa pada Allah ayyu khaffifa anhum ya Sauban. Berdoa supaya Allah meringankan dosa siksa mereka. Jadi ibu-ibu kita berdoa. Jadi pergi ke kubur itu, Bu, jangan cuma mau nyabut rumput doang. Bukan cuma mau ngebersihin doang, nyapu, abis nyapu pulang. Jangan juga disambi. Saya ke kuburan walaupun macul, walaupun bersih, baca. Jangan juga kasih waktu benar-benar kita khusus baca. Beda nggak antara baca dalam kesendirian nggak ngapa-ngapain dengan baca sambil kerja? Beda kehusuannya. Allah kasih cuma satu hati kita ibu. Iya. Kecuali kalau Allah kasih dua hati kita. Hati kita buat macul, hati kita buat baca kali. Tapi masalahnya ketika dikasih hati sama Allah cuma satu. Pasti nggak bisa fokus kita. Iya ya, jadi ibu-ibu baca terserah apa mau. Tapi memang yang enak baca dulu. Baca dulu baru nyapu. Baca dulu baru nyapu. Sebab ibu-ibu nyapu dunia kan? Iya. Kalau baca akhirat. Kalah nggak akhirat sama dunia? Kalah akhirat. Pasti banyak lamaan dunia daripada akhirat. Jadi ibu-ibu kita berdoa tidak lain adalah supaya Allah lebih meringankan lagi dosa-dosa yang ada di dalam kubur. Makanya ibu-ibu ya Allah, itu yang ahli kubur yang ada di sekitar kuburan itu mereka bersyukur kalau ada yang pada ziarah kubur. Kenapa? Mereka diciptakan. Mereka diciptakan. Karena apa ibu-ibu? Kita kan baca Fatihahnya bukan cuma buat yang orang tua kita, tapi ahli kubur yang ada di kuburan itu. Apa kata Nabi? Lau shoma haula'i yauman min Rajab wa qamu lailatan minhu ma udzibu. Kalau saja ini yang ada di kuburan itu dia puasa, mereka puasa satu hari saja di bulan Rajab. Mereka bangun malam di bulan Rajab satu hari, satu malam aja. Niscaya mereka tidak akan diampuni.
Jadi ibu-ibu di sini bukan puasa doang ya, bangun malam juga ya. Kalau saya Puasa doang berarti. Hah? Iya. Ibu-ibu, saya suka berpikir, kenapa ibu-ibu kita suruh tasbih di bulan Rajab? Karena ibu-ibu di bulan Rajab itu adalah ada malam di mana Nabi Isra Mi'raj, ya kan? Iya. Kenapa bulan Rajab ini menjadi begitu mulia? Karena pada malam itu Nabi Isra Mi'raj ke atas langit, ya, ke atas langit di tempat tidak ada satu makhluk pun yang nyampe ke sana. Makanya ini malam mulia banget. Nah ini malam adanya di bulan Rajab. Nah Nabi yang Allah rame amat ya. Ngalahin saya ya. Sengaja Ibu-ibu mengawali Nabi Isra itu dengan subhana, ya kan? Subhanalladzi asra bi amrihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maka kita disuruh subhanallahil hayyil qayyum. Besok subhanallahil, besok apa? Besok kan? Besok subhanallahil azim samad. Nanti kalau bertemu kasih tahu lagi ya dia. Saya berpikir ke situ Bu. Kenapa kita suruh tasbih? Kemudian yang kedua, kenapa kita suruh bangun malam? Di bulan Rajab Ibu, Nabi Isra Mi'rajnya siang apa malam? Malam. Iya kan? Malam, di tengah malam, ibu-ibu. Bukan di waktu maghrib, di tengah malam. Di tengah malam sekitar jam 3 jam. Menjelang subuh itu 3 jam. Dan jam 2, jam 1 itu adalah jam-jam ngapain kita? Bangun malam mestinya gitu ya. Bukan waktunya tidur, maksudnya jam 2 itu ya adalah waktunya mesti kita bangun gitu. Jadi ibu-ibu itu abang masih jalan sendiri. Ya, jam 2 ya. 2, 3, 4. Jam berapa sekarang? Subuh? Jam 1. Iya. Tapi kalau jam 1 itu ibu-ibu masih terlalu awal. Kalau jam 2, setengah 2 masih terlalu awal. Tapi kalau jam 2, saya sadar nanti jam 1 masih terlalu awal dia. Ya, kalau jam 2 saya masih tidur tuh Bu. Pas sakit Iya. saja sakitnya pas sakitnya tinggal bangunnya. Oh, jam setengah Pas 3. sakit air itu suruh mandi. Tiba betul dari sembahyang sekarang. Iya, jam 3. Ya, jadi ibu-ibu jam 12 tuh itu sholatnya nanti yang Nabi Daud. Nabi Daud tuh Bu. Ya. Mana ibu-ibu? Ya, jadi dikaitkan kita suruh tasbih, suruh puasa, kemudian suruh bangun malam. Kenapa? Karena nanti mi'rajnya malam hari. Makanya kita suruh bangun untuk apa? Untuk sholat. Dan sholat itu adalah awal sholat dilakukan setelah Isra Mi'raj. Tapi kalau nanti ibu-ibu sholat yang paling pertama adalah memang tahajud sebelum sholat 5 waktu itu. Kadang saya bisa aja nanya sore, saya kan ke bawah gitu ya. Iya, kan ibu-ibu kalau Sayyidina Abu Bakar, perbedaan antara Sayyidina Abu Bakar dan dengan Sayyidina Umar. Ya, ini dua-duanya ibu-ibu sahabat yang memang konsisten sama bangun malam, tapi lebih ikhtiar Sayyidina Abu Bakar. Untuk apa? Untuk memberikan pelajaran kepada kita umatnya Nabi Muhammad yang agak lengah ya Bu ya. Kalau Sayyidina Abu Bakar sholat witirnya isya. Kalau Sayyidina Umar
sholatnya setelah tahajud. Setelah tahajud. Jadi terserah ibu-ibu, kalau ibu yakin tidak kalah bangun di tengah malam. Kalau saya mah kadang-kadang agak bangun juga. Saya pengen banget bisa Ya, kadang-kadang udah bangun juga, akhirnya nyesel ya nggak sholat witir. Mendingan saya untuk amannya saya sholat witir bisa. Dan ibu-ibu, saya merasa gini, kalau udah sholat witir saya aman. Misalnya ibu-ibu kita bangun setengah 4, ya kita pengen sholat tahajud, pengen sholat wudhu, sholat taubat, sholat tahajud, sholat istighfar, sholat hajat, dia nggak mikirin sholat witir, gitu. Karena apa? Udah aman nih, sholat witir udah aman, dan kita ngerjain yang lainnya tuh kita nggak terlalu khawatir. Takut-takut nanti kita lagi sholat hajat, azan, ya kan? Ibu ini kalau kita sholat witir, misalnya bangunnya nih, kita terkadang kita bisa duga-duga ya. Kita nih nggak keburu nih sholat hajat, paling-paling kita bisa sholat tahajud 2 rakaat. Ya, misalnya nih sholat pertama wudhu kan ya, sholat wudhu, kemudian sholat taubat, sholat tahajud. Kayaknya agak bisa nih tahajud sampai 8 rakaat. Ya, kemudian ibu-ibu udah sholat hajat tadi nggak keburu nih, bisa-bisa nih, udah sholat witir. Jadi akan lebih sayang kita ngerjain sholat hajat tanpa ada witir. Ya, witir itu kan penutup. Kira-kira ibu-ibu kalau ngapa-ngapain, kalau sholat duha, sholat isyraq itu kan pembukaan ya, sholat pembukaan. Kemudian kalau sholat witir kan penutupan. Ini dibuka doang, ditutup kagak. Iya. Jadi kalau memang Ustazah Nani pengen sholat tengah malam, kadang-kadang memang kita capek. Ya kita capek ibu sholat sunat qobliyah isya. Apalagi kalau kita ini Bu, kan ada istilah sholat bardain. Sholat bardain itu adalah sholat maghrib kemudian nama isya. Ya, kemudian nama isya. Jadi maghrib kita tetap duduk di atas sajadah dari maghrib sampai isya selesai itu, dan kita kadang-kadang udah keburu capek, keburu capek. Kita udah sholat awalin, kemudian baca zikir-zikir untuk lebih banyak daripada di sholat yang lain. Kemudian datang waktu isya, kita sholat qobliyah, sholat isya, ba'diyah. Kira-kira udah capek belum? Udah capek. Ya, nanti aja. Kadang-kadang kalau saya gitu tuh Bu, nanti aja bangun tengah malam, nanti baru sholat witir. Tahu-tahu barusan ani ini, aku ya, witir kagak dapet tuh. Tapi kalau kita yakin bangun malam, mana ibu-ibu? Fakultu ya Rasulullah, aku katakan, kata Sauban ibu, ya Rasulullah, ya sumu yaumun wa qiban, bisawmi yaumin wa qiyami lailatin yamna'u adabal qabri. Ya Rasulullah, dengan puasa 1 hari aja, dengan bangun malam 1 malam doang, itu bisa mencegah, menolak azab kubur. Sahabat heran, kok tiba puasa 1 hari, bangun malam 1 malam bisa menolak azab kubur? Apa kata Nabi? Qala na'am. Iya. Walladzi nafsi biyadihi ma min muslimin wala muslimatin yasumu yawman min rajab wa yaqumu lailatan minhu illa kataballahu lahu ibadatan sanatin. Demi jiwaku ada di tangannya, ini sumpah menangis. Tidak ada daripada seorang muslim laki-laki maupun muslim perempuan, dia puasa 1 hari dari bulan Rajab dan dia bangun malam, dia puasa 1 hari dari bulan Rajab dan bangun 1 malam di bulan Rajab, kecuali Allah catat baginya ibadah 1 tahun.
Saumu nahariha wa qiyamul lailiha. Dia puasa siangnya dan dia bangun malamnya. Udah tuh ya, selesai tuh ya. Nah, ini dia tuh tadi itu hadis waktu kemarin saya ceritain. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam mana dia? Wa anhu sallallahu alaihi wasallam yunadi munadin.